Makanya kacau Pak dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama. Ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini yang punya otoritas keagamaan mengatakan, ya jangan dikritik, khawarij kamu mengkritik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita. Termasuk mereka yang telah mengusir para penjajah Portugis kafir, Belanda kafir, Jepang kafir, semuanya begitu. Tidak ada teriakan yang mereka teriakan kecuali apa? Allahu Akbar. Dengan niat apa? Bukan penjajahnya saja terusir, tapi semua sistemnya terusir. Tapi kan kita khianat, Pak. Penjajahnya sudah terusir, hukum kafirnya diawetkan di negeri ini. Ya, ini kan pengkhianatan. Memangnya Anda pikir di Ponorogo Imam Bonjol dulu tinggal di mana? Di kesultanan Islam. Hukum Allah berlaku ketika itu, Pak. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah setelah kita diizinkan Allah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam majelis ilmu. Dan kita masih membahas tema era fitnah gelap gulita menjelang ad-dukhan. Tema kajian akhir zaman ini merupakan upaya kita untuk ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani sekarang. Dan acuan kita adalah hadis riwayat Muslim di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang banyak sekali, laksana malam yang gelap gulita. Nah, sebagian ulama yang mengamati akhir zaman berpandangan bahwa hadis ini mengacu ke zaman kita sekarang. Ya. Dan kita sudah membahas materi ini, tapi belum selesai. Namun saya ulangi kembali sinopsisnya. Jadi kita akan membahas bahwa situasi kita sekarang berada dalam gelap gulita, dan kegelapan ini sifatnya masih maknawi. Sementara kata Syekh Mubayyad, penulis kitab fenomenal ensiklopedia akhir zaman, kegelapan yang kita alami yang sifatnya maknawi ini akan meningkat sampai benar-benar terjadi kegelapan yang sifatnya fisik, yaitu datangnya peristiwa ad-dukhan. Sedangkan ad-dukhan itu kata Allah Ta'ala dalam surat ad-dukhan merupakan azabun alim, azab yang pedih. Tetapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis beliau bahwa sebagai azab, dukhan ini azab yang cerdas. Dia membedakan antara apa yang dialami oleh orang beriman sebagai dampak terpapar dukhan dengan orang kafir serta munafik yang terpapar dukhan. Kira-kira Nabi mengatakan bahwa bagi orang beriman ketika dia terpapar kabut asap dukhan ini, dia mengalami zukmah. Zukmah itu flu atau pilek, ya. Tetapi orang-orang kafir dan orang munafik, badan mereka membengkak sampai keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang tubuh lain-lainnya, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang duburnya, ya. Jadi azab itu bagi kaum munafikun dan kaum kafirun. Tapi bagi orang beriman, dia menimbulkan masalah, tapi tidak sampai menimbulkan masalah yang berat. Nah, karenanya kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala bahwa justru ketika ad-dukhan datang dengan segala ikutannya, itu merupakan tanda awal bahwa Allah Ta'ala akan mendatangkan nasrun min indillah, pertolongan dari Allah Ta'ala.
Allah akan memberlakukan kembali sunnatullahnya, yaitu sunnah tadawul, sunnah pergiliran, yang mana giliran orang-orang kafir yang selama ini memimpin dunia, Allah cabut haknya, digantikan dengan orang beriman. Ya. Karena orang kafir telah diberikan kesempatan memimpin, ternyata yang mereka timbulkan hanya kegelapan dan kezaliman di muka bumi ini. Ya. Baik, kita sudah membahas slide demi slide, kita sudah membahas bahwa umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarahnya, dan inilah babak keempat dari 5 periode sejarah umat Islam yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ahmad ini, yang mana kita sekarang di babak keempat, babak yang kata Nabi merupakan babak mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya babak ini belum lama kita alami. Kita baru memasuki babak keempat tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Tapi karena kita semua yang hadir di sini pastinya di bawah usia 99 tahun, berarti kita semua adalah produk babak keempat. Ya. Dan kalau kita jujur, mengingat masa remaja kita barangkali, masa kecil kita, saat-saat kita mulai sadar tentang problem kemasyarakatan, problem sosial politik, ya, kita rasanya tidak pernah puas dengan pemimpin yang ada. Mengapa itu? Karena Nabi sudah katakan, inilah babak di mana para pemimpinnya disebut oleh Nabi sebagai mulkan jabariyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka, berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Dan sepanjang sejarah umat Islam yang terdiri dari 5 babak ini, Allah Ta'ala memperlihatkan sunnatullah yang berlaku. Apa itu? Sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Sehingga kalau kita lihat sampai sejauh ini, sampai babak keempat, kita telah mengalami babak demi babak dan kita lihat naik turunnya ya, kondisi umat Islam. Ini ada garis merah. Kami ingatkan kembali, ini bukan garis kemiskinan, ini garis batas kejayaan. Dari 5 babak sejarah umat Islam, Masya Allah, lebih banyak kita berada di atas garis putih, Pak. Di babak pertama kita di atas garis putih, di babak kedua kita di atas garis putih, di babak ketiga kita juga di atas garis putih. Walaupun makin lama makin turun kualitasnya. Sehingga masuk babak keempat kita benar-benar berada di bawah garis merah. Ya. Nah, di babak pertama, bagian awal, Nabi Muhammad SAW juga mengalami babak di bawah garis merah, yaitu ketika masih di Mekah. Kita tahu di Mekah yang berkuasa adalah kaum musyrikin. Dan Nabi serta para sahabat mengalami penderitaan yang dahsyat sekali ketika di Mekah. Mirip seperti penderitaan umat Islam hari ini. Hanya saja bedanya beda skala. Dulu skalanya skala Mekah atau paling jauh skala Jazirah Arab. Hari ini skalanya skala dunia. Ya. Karenanya nanti juga azab yang datang dari Allah juga skalanya skala dunia. Dukhon itu bukan dukhon yang cuma meliputi Sumatera Kalimantan, enggak. Ini katakanlah simulasi awal saja, Pak. Supaya kita bisa merasakan dahsyatnya asap kalau sudah menutupi kehidupan kita. Apalagi kalau dia menutupi seluruh wilayah timur dan barat sebagaimana kata Nabi dalam hadis beliau, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak demi babak kita lalui dan kita lihat naik turunnya umat seperti ini, ya. Dan justru kita melewati garis merah, pindah babak dari babak ketiga ke babak keempat, ketika umat Islam luas wilayah kepemimpinan di dunianya, justru pada posisi yang tertinggi, yaitu ketika Kesultanan Utsmani Turki yang sedang memimpin umat Islam. Ya. Wilayahnya membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur, dari Rusia di utara sampai ke Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Tidak ada tandingannya, belum pernah ada imperium kerajaan manapun seluas ini wilayahnya. Ada kerajaan yang pernah luas mirip ini tapi tidak seluas ini, yaitu kerajaan Mongolia, tapi tidak seluas ini. Nah, justru ketika umat Islam sedang mencapai puncak keluasan wilayahnya yang dia pimpin, Allah Ta'ala memberlakukan surat Ali Imran 140 tadi. Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan ke pihak lain, yaitu pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah kaum Yahudi Nasrani. Dan ini Nabi sudah ingatkan 15 abad yang lalu dalam hadis lubang biawak. Ya, kalau Anda masih ingat, kata Nabi bahwa kalian nanti akan mengekor kepada
bangsa-bangsa terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah itu kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka. Dulu para sahabat mendengar hadis ini tentu tercengang. Mereka tidak bisa membayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami. Malah sebaliknya, mereka mengalami ketika memimpin di Madinah, orang-orang Yahudi Nasrani tunduk kepada umat Islam. Sebuah keadaan yang justru kita sekarang bingung, kok bisa ya dulu Yahudi Nasrani tunduk sama umat Islam? Ya sekarang kita bingung akan hal itu karena kita tidak mengalami. Justru yang kita alami adalah sejak kita lahir, Baratlah yang memimpin dunia ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Barat ini mempunyai karakter seperti bangsa Rum. Dan memang ini Rum, cuma bedanya dulu Romawi klasik, sekarang Romawi modern. Tapi inti ideologinya sama. Mereka hanya faham perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia. Sedangkan akhirat mereka lalai. Ya, maka faham mereka adalah faham materialisme, faham sekularisme. Ya, sekuler itu artinya dunia, Pak. Ya. Nah, akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di bawah naungan sistem iman tauhid yang lurus dan penuh keberkahan. Tetapi mulailah umat Islam, umat manusia maksudnya, hidup di bawah naungan sistem kafir syirik. Ya, sudah barang tentu. Kenapa? Karena yang memimpin dunia orang kafir, Pak. Tidak mungkin orang kafir mau meneruskan warisan sistem iman tauhid yang kita telah tanamkan, yang telah kita contohkan selama 1342 tahun. Ingat, Pak, sejarah umat Islam itu bukan sejarah main-main, Pak. Kita ini sejarah kepemimpinan. Ya, maka kalau umat Islam tidak memiliki mental kepemimpinan, itu tandanya ada masalah dalam dirinya. Bahwa kita sekarang sedang tidak memimpin itu lain perkara, Pak. Tapi seharusnya kita menyadari bahwa sejarah kita bukan sejarah bangsa pengekor kita ini bangsa pemimpin, Pak. Ya, 1342 tahun kita memimpin umat manusia. Baru 100 tahun Barat kafir Yahudi Nasrani ini memimpin kita. Tapi kita lihat kerusakan yang mereka timbulkan dahsyat sekali. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya Nabi juga memperingatkan bahwa sekalipun kalian sudah berada pada posisi di atas, bisa saja Islam itu kemudian terurai kembali, terlepas kembali. Dan bagaimana urut-urutan lepasnya Nabi sebutkan dalam hadis ya, yang kita lihat di layar sekarang ini. Sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul hukum. Dan yang paling akhir adalah simpul sholat. Ya. Karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tidak ingin umat Islam itu berpikir menegakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam. Kenapa? Karena itu simpul yang paling mengikat kita, Pak. Ya. Makanya hari ini bahkan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa sudahlah kita nggak usah berpikir menegakkan hukum Allah. Gitu. Ya, manusia juga cerdas zaman sekarang. Kita bisa bikin rumusan hukum menurut manusia. Ya. Padahal Allah menawarkan hanya dua pilihan dalam surat Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung dan bernaung telah runtuh. Ya. Komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah terlepas, sudah ditinggalkan, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang terang-terangan meninggalkan simpul yang paling akhir, yaitu sholat. Ya, hari ini mencari orang mengaku muslim tapi tidak sholat sulit apa mudah, Pak? Mudah sekali. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan program yang namanya Ghazwul Fikri. Ghazwu artinya perang, Fikri artinya pemikiran. Orang Barat menyebutnya the battle of minds and hearts, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mereka menggunakan semua sarana dan prasarana mereka, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, untuk menyesatkan cara berpikir umat Islam khususnya. Kenapa? Karena cuma umat Islam lah yang masih memiliki satu-satunya
jalan hidup yang benar yang bisa menjadi penghalang mereka. Sistem kafir syirik ini cuma satu penghalangnya, yaitu dinullah al-Islam. Dan Allah sudah nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Maka jangan takut pada mereka, takut kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Ghazwul Fikri ini dilancarkan untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, jalan hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Di negeri ini, Pak, tidak perlu orang kafir lagi yang teriak-teriak, nggak perlu menegakkan khilafah. Bahkan Muslim hari ini yang teriak di negeri ini. Orang kafirnya ongkang-ongkang kaki, Pak. Gitu. Padahal itu keniscayaan sejarah, Pak. 1342 tahun kita hidup di bawah naungan rumah yang IMB-nya dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunannya. SK nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku punya rencana menetapkan khalifah di muka bumi ini. Makanya sepanjang sejarah, khalifah cuma ada dua, Pak. Khalifah yang amanah dan khalifah yang khianat. Khalifah juga, cuman khianat. Yang amanah adalah yang menegakkan aturan dan hukum Allah. Yang khianat adalah yang mencampakkan aturan dan hukum Allah dan bikin aneka hukum dan aturan bikinan manusia. Itu namanya khalifah yang khianat, Pak. Siapapun dia. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika Mongolia masuk menyerbu ibu kota kita, Pak, waktu itu ibu kota khilafah adalah Baghdad. Mereka bantai kaum muslimin, menurut satu riwayat sampai 200.000 orang tewas. Menurut riwayat yang lain 400.000 orang tewas. Sehingga sungai Yufrat menjadi merah warnanya, darah umat Islam. Tapi bukan hanya merah, hitam juga. Karena apa? Dari berbagai perpustakaan di Baghdad itu, buku-buku, kitab-kitab klasik itu dilempar ke dalam sungai Yufrat sehingga menjadi hitam, hitam tinta. Ya. Kemudian beberapa tahun umat Islam tidak memiliki kepemimpinan. Beberapa tahun saja. Karena apa? Setelah Mongol berkuasa di Baghdad, berinteraksi dengan umat Islam yang merupakan rakyatnya, mereka dapat hidayah, memeluk Islam, ya, menjadi Muslim. Ya. Tetapi Imam Ibnu Taimiyah yang waktu itu hidup tidak mencabut fatwa berjihad melawan penguasa Mongol itu. Aneh kan? Ya kan? Mestinya dibilang Imam Ibnu Taimiyah itu khawarij mestinya. Tapi kenapa tidak dibilang begitu? Karena si penguasa Mongol yang sudah Muslim ini mencari ulama yang bisa dibujuk untuk membujuk Ibnu Taimiyah. Ya. Dapatlah beberapa ulama dari Yaman, Pak. Dibujuk mereka untuk membujuk Ibnu Taimiyah agar mencabut fatwa jihad. Karena sudah masuk Islam. Datanglah mereka kepada Imam Ibnu Taimiyah. Mereka bilang, wahai Imam, kenapa engkau tetap mengeluarkan fatwa berjihad melawan penguasa Mongol yang sudah masuk Islam? Kata Ibnu Taimiyah, jawab dulu pertanyaan saya, katanya. Oh, sebelum itu si ulama-ulama Yaman ini mengatakan, sedangkan dulu Imam Ahmad bin Hambal ketika Khalifah Ma'mun memenjarakan dia, mencambuk dia, menyiksa dia, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa kepada umat untuk berjihad melawan khalifah. Ya. Ingat itu, Pak, itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Kenapa Khalifah Ma'mun begitu kepada Imam Ahmad? Karena Khalifah Ma'mun sudah terpengaruh pikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau hari ini jil lah gitu kira-kira. Ya kan? Sehingga dia memerintahkan Imam Ahmad keluarkan fatwa pesanan dia bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Itu fahamnya Mu'tazilah. Imam Ahmad gak mau. Dia tetap konsisten dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah. Dipenjara, dipecut, dicambuk, disiksa. Nggak ada perlawanan. Nggak ada mengajak umat melawan. Jadi kata ulama-ulama Yaman ini, kenapa dulu Imam Ahmad sudah sampai dicambuk, ya kan? Dia tidak mengeluarkan fatwa jihad, ya kan? Terus kata Ibnu Taimiyah, jawab dulu pertanyaan saya. Khalifah Ma'mun, pernahkah dia merubah hukum dari hukum Quran dan Sunnah? Pernahkah dia merubah? Tidak pernah, ya kan?
Pernahkah dia mengarahkan untuk membuat aturan baru, hukum baru selain Quran dan Sunnah? Tidak pernah. Nah, ketahuilah, penguasa Mongol ini walaupun sudah masuk Islam, dia memperkenalkan sebuah kitab namanya Ilyasa. Kitab apa itu? Kitab peraturan pemerintahan yang isinya gado-gado. Islam ada, Kristen ada, Yahudi ada, Mongol juga ada, adat Mongol. Kita perangi demi Allah katanya. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, fahamilah bahwa hakikat kepemimpinan adalah kita mentaati orang yang hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Bahwa orang itu punya problem-problem pribadi itu urusan lain, Pak. Ya, Imam Ahmad ketika itu memandang Khalifah Ma'mun, dia punya kezaliman pribadi, tapi bukan kezaliman yang sampai menular kepada seluruh pemerintahan yang dia pimpin. Dia tetap menjunjung tinggi dua sumber utama ajaran Islam, Kitabullah was Sunnah. Sesuai dengan ayat yang menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Silahkan dicatat surat An-Nisa ayat 59. Ayat gacoan tafsir tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya. Jadi intinya di ayat itu mengatakan, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Katsir mengatakan kembali pada Allah dan Rasulnya maknanya kembali pada Kitabullah dan Sunnah. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ulil amri di dalam Islam, urusannya bukan sekedar punya pemimpin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak. Tapi pemimpin itu menyatakan bahwa dia hanya mau loyal kepada Kitabullah dan Sunnah. Bahkan kata Ibnu Katsir, garis bawahi firman Allah Ta'ala yang menyatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu syarat, Pak. Syarat masyarakat menjadi masyarakat beriman, bahwa baik pemimpinnya maupun masyarakatnya sepakat hanya Quran dan Sunnah tempat kita merujuk berbagai perselisihan di antara kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Yahudi Nasrani tidak senang kalau kita menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat mulia ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani nggak akan rela, nggak akan senang sama kamu Muhammad, yang berarti juga sama umatmu Muhammad, sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka. Asy-Syaukani menerjemahkan millah sebagai minhajul haya, jalan hidup, bukan agama. Pada hakikatnya orang Yahudi tidak pernah menginginkan kita keluar dari Islam menjadi Yahudi. Kenapa? Yahudi bukan agama dakwah. Nasrani pun demikian. Mereka ingin kita dimurtadkan, dikristenkan, tapi itu bukan sasaran utama, Pak. Bukan sasaran akhir. Sasaran akhirnya adalah mengajak kita meninggalkan Islamic way of life and follow their way of life, dan mengikuti jalan hidup mereka. Itu intinya sebenarnya. Maka Allah tegaskan, kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, hanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Bukan petunjuk barat, bukan petunjuk Yahudi Nasrani. Makanya Allah sampai mengeluarkan ultimatum. Fa in tanazat fa in wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani setelah nyata benar ilmu yang sampai kepada kamu dan umatmu, tidak akan ada perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi kita tidak perlu bertanya lagi kenapa dunia Islam hari ini seperti nggak ditolong dan dilindungi Allah Ta'ala. Jawabannya ada pada kita sendiri, Pak. Seberapa jauh kita mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah semata, dan meninggalkan berlepas diri dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Mau sampai kapan, Pak, kita terus-menerus menipu diri sendiri dengan menganggap bahwa sistem yang dibangun Yahudi Nasrani ini akan membawa kebaikan kepada Islam dan umat Islam? Mustahil. Allah sudah bilang maunya mereka bukan itu, maunya mereka kita meninggalkan cara jalan hidup kita. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, cukuplah sekian triliun pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Cukuplah mestinya, ya kan? Taubatlah, ya. Enough is enough. Mari kita kembali hanya kepada jalan Allah Ta'ala. Dan tidak pakai embel-embel ini itu, Pak, enggak, ya. Murni kembali pada Quran dan Sunnah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah sampai menyatakan apa saja nikmat yang kalian rasakan hakikatnya datang dari Allah. Tapi bencana yang menimpa kalian
hakikatnya dari diri kalian sendiri. Kita bilang dalam sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai, yaitu Yahudi. Dan jangan masukkan kami dalam golongan yang kau sesatkan, yaitu Nasrani. Tapi di luar sholat, ngekor sama Yahudi Nasrani. Ideologi cocok sama ideologi mereka. Pisahkan negara dengan agama, sekularisme. Politik ngambil kaidah politik mereka, kedaulatan di tangan selain Allah. Sejak kapan umat Islam beranggapan selain Allah berdaulat di muka bumi ini? Tidak ada yang berdaulat kecuali Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi ngekor sama mereka dengan menyatakan bahwa riba dengan jual beli cincai lah, beda tipis. Di bidang hukum juga begitu. Kelakuannya kayak barat aja. Nganggap hukum yang datang dari langit sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Kita ini orang-orang cerdas, bisa merumuskan hukum yang paling cocok untuk masyarakat modern. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang lebih mengerikan lagi, selanjutnya kaum kafir barat ini, Yahudi Nasrani ini merancang, mengokohkan sebuah sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Di mana nama ini kita temukan? Di lembaran kertas yang hegemonik hari ini, yaitu kertas dolar Amerika Serikat, khususnya pecahan $1 Amerika Serikat. Di pecahan yang lain nggak ada, yaitu lingkaran yang di bawahnya ditulis The Great Seal, materai yang mulia. Lingkaran ini ada gambaran apa di dalamnya? Ada gambar piramida terpotong bagian atasnya. Lalu di atas piramida itu diletakkan secara mengambang, tidak ditempelkan, padahal ukurannya cocok segitiga itu untuk nempel jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja dibikin ngambang. Di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya, di sekelilingnya dikasih garis-garis, seolah-olah menggambarkan mata itu adalah sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, sumber arahan. Terus mereka tulis di bawah proyek mereka ini kalimat Novus Ordo Seclorum. Terlihat Pak, terbaca di situ? Novus Ordo Seclorum, terlihat ya? Ini bahasa Latin Pak. Apa artinya? Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya sekuler, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan yang semua manusia yang mereka pimpin ingin mereka masukkan ke dalam tempat yang namanya piramida ini Pak. Jadi semua dibentuk jadi seragam cara pandangnya. Yang mengerucut kepada si mata tunggal. Yang bagi kita umat Islam mata tunggal siapa Pak? Dajjal. Ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya Anuit Quiptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia si mata sebelah ini telah merestui upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya membangun sebuah tatanan dunia modern yang baru. Yang seluruh aspek hidupnya ipol exosbut milpenkum. Sebut sajalah apapun namanya. Itu semuanya nilai-nilainya sejalan dengan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Dan di dalam buku ini, Dajjal the Antichrist, karya Ahmad Thompson, seorang penulis muslim dari Inggris, gambar depannya saja sudah gambar The Great Seal tadi, dari uang $1 itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Kalau Anda bisa dapatkan buku ini, saya anjurkan Anda baca buku ini. Karena buku ini dengan sangat baik sekali secara sistematis menguraikan aspek demi aspek kehidupan. Dibeberkan bahwa hakikatnya aspek-aspek kehidupan dunia modern sekarang ini, mau itu disebut bidang politik kah, ideologi kah, bidang hukum kah, bidang budaya kah, bidang medis, farmasi, ya kan? Itu dahsyat Pak, sudah rusak dengan nilai-nilai kekufuran di dalamnya. Ya. Maka kita mengatakan bahwa sistem ini sejatinya merupakan dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal. Yahudi itu menganggap Dajjal itu juru selamat mereka Pak. Ya, kenapa? Inilah keunikan bahasa Arab. Al-Masih itu artinya juru selamat. Tetapi Al-Masih dalam bahasa Arab juga artinya pembohong, pendusta. Jadi orang-orang Yahudi karena sudah dimurkai sama Allah, al-maghdubi alaihim, akhirnya hati mereka jadi terbalik Pak. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Jadi yang mereka nantikan itu sang pembohong akan mereka perlakukan sebagai sang juru selamat, Dajjal. Sementara kita orang-orang beriman, kita sadar Al-Masih yang nanti turun adalah Isa alaihi salam. Dialah juru selamat. Dialah yang nanti mengajak orang-orang kafir, orang ahli kitab bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan bahwa Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, ya, mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah jadi mereka justru menganggap Isa alaihissalam nanti sebagai sang pembohong. Jadi udah rusak mereka Pak. Makanya mereka sekarang menyambut dengan membangun sistem ini Pak. Nah jadi kita umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini. Yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah karenanya kita mengatakan bahwa sistem kafir syirik dunia modern sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sampai menggambarkan situasi kita seperti dalam hadis ini. Kalian berada dalam era penuh fitnah seperti malam yang gelap gulita, dan ancamannya bagi umat Islam sangat mengerikan. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Kenapa itu terjadi? Karena rela menjual agama demi mengejar kenikmatan dunia. Karenanya kita katakan bahwa sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil Pak. Bukan pula dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ini yang paling mengkhawatirkan. Ini puncak kegelapan dari babak keempat ini Pak. Bermunculannya muslim-muslim yang sadar tidak sadar terlibat dalam dosa yang kategorinya membatalkan keimanan. Dan salah satunya yang sangat populer hari ini adalah dosa al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Hari ini orang mengolok agama ada Pak? Ada tidak? Ada. Ya, terang-terangan mereka mengolok-olok agama. Yang terang-terangan lah bilang bahwasanya itu orang-orang aneh, ya kan, belum pernah mengalami, bilang nanti ada kehidupan lain sesudah dunia ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengolok-olok agama, Pak. Di atas balkon entah di mana malam hari, ya kan? Ketawa-ketawa bilang malam ini kita mau masak daging babi, tapi supaya nggak terlalu najis, ya kan, kita siram dengan sari korma dan minyak zaitun. Ketawa mereka. Anda pikir ini main-main Pak? Ini serius Pak. Timbangannya di sisi Allah bukan hal sederhana. Ini hal serius. Hal membatalkan iman. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dan nawaqidul iman bukan hanya itu, masih ada yang lain-lainnya. Ya. Nah sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya, karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridho Allah, melainkan menuju penyambutan ridho Rabb palsu, yaitu Dajjal. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain menggambarkan situasi kita hari ini sebagai berikut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam seperti memperebutkan makanan di mangkok. Seseorang langsung bertanya, apa karena kita minoritas sedikit jumlahnya? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Cuma sayang kalian ketika itu seperti buih yang mengapung di atas air. Buih itu ciri khasnya ringan Pak. Itulah perbedaan kita dengan generasi terbaik dahulu kala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka bobotnya berat Pak. Bobot akidah, bobot akhlak, bobot ukhuwah, bobot ibadah, bobot muamalah, bobot infak, sodakohnya, bobot dakwahnya, jihadnya berat Pak. Nah kita ringan Pak. Dan kata Nabi, kalau sudah seperti itu kondisi umat ini, sekalipun banyak tapi ringan, Allah cabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita Pak? Nggak takut musuh sama kita hari ini. Dia bikinlah skenario penusukan tanpa darah. Ajib, ada penusukan tanpa darah Pak. Nanti lihat aja, pasti umat Islam yang jadi sasaran. Yang dibilang pelakunya pasti umat Islam, kaitannya dengan Islam. Gitu. Nggak ada takutnya Pak mereka dengan kita hari ini. Kenapa nggak ada takutnya? Karena kita nggak pantas ditakuti. Apa yang pantas ditakuti dari orang yang dalam sholatnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di luar sholat kelakuannya kayak Yahudi Nasrani. Apa yang patut ditakuti dari orang seperti ini? Yang antara ucapan dengan perbuatannya nggak ada sinkronisasi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Cinta dunia, takut menghadapi kematian pantasnya menjadi cirinya orang apa Pak? Orang kafir. Orang kafir itu cinta dunianya luar biasa Pak. Orang kafir takut matinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia is everything. Dunia itu segala-galanya. Sampai-sampai ada film James Bond, judulnya apa? The world is not enough. Dunia ini nggak cukup.
Saking serakahnya mereka. Itu orang kafir, Pak. Kalau kita orang beriman seperti orang kafir juga kaedahnya, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kan? Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah. Itu yang mereka cintai. Hubbus syahadah, cinta mati syahid. Itu yang ada dalam hati mereka. Seorang Abu Bakar Siddiq di bidang akidah, akhlak, ukhuwah, infak, sedekah, dakwah, jihad, ibadah, luar biasa. Saudagar kaya raya pula. Tapi prinsip hidup dia apa? Prinsip hidup Abu Bakar Siddiq, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Jadi di dalam hatinya Abu Bakar dan para sahabat lainnya pada umumnya, yang ada bukan dunia, al-akhirah. Ya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat terakhir hidup kita. Bahkan dunia ini tempat kita mati, Pak. Nah, itu juga alasan kedua kenapa harus takut mati. Orang beriman mustahil takut mati. Kenapa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita ini bukan takut matinya, Pak, tapi takut mati yang salah. Itu yang kita takut. Dan kita sibuk berupaya bagaimana caranya mendapatkan mati yang baik, husnul khatimah. Bahkan ada di antara sebagian umat Islam ini, orang-orang beriman ini, yang tidak sekedar mau husnul khatimah standar umum, Pak, maunya mati syahid. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang mati syahid, yang mati di medan peperangan melawan musuh-musuh Allah dan terbunuh oleh musuh-musuh Allah, rasa sakitnya, matinya seperti digigit semut. Satu. Yang kedua, begitu rohnya berpisah dari jasadnya, ketemu dengan Allah Ta'ala, ditanya sama Allah, apa yang kau inginkan? Dia jawab, cuman satu yang kuinginkan ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku kembali, biar aku berperang lagi melawan musuh-musuh engkau, aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi sampai aku terbunuh. Hidupkan lagi, terus begitu. Kenapa? Saking mulianya dia rasakan mati syahid gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, para pendahulu kita tuh begitu, Pak. Ya. Termasuk mereka yang telah mengusir para penjajah Portugis kafir, Belanda kafir, Jepang kafir, semuanya begitu. Tidak ada teriakan yang mereka teriakan kecuali apa? Allahu Akbar. Dengan niat apa? Bukan penjajahnya saja terusir, tapi semua sistemnya terusir. Tapi kan kita khianat, Pak. Penjajahnya sudah terusir, hukum kafirnya diawetkan di negeri ini. Ya, ini kan pengkhianatan. Memangnya Anda pikir di Ponorogo Imam Bonjol dulu tinggal di mana? Di kesultanan Islam. Hukum Allah berlaku ketika itu, Pak. Ini itu zaman khilafah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an sampai diberi julukan khusus sama Nabi kita. Apa julukannya? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dikasih gelar sekaligus doa, dikabulkan sama Allah doanya. Sehingga Khalid bin Walid kalau mimpin pasukan nggak ada kamus kalah, Pak. Kamusnya menang terus. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan musuh Romawi. Tapi dia berhasil memompa moral para pengikutnya, pasukannya, sampai akhirnya mereka berangkat ke medan perang bila raibin wala syakin, tanpa keraguan dan kebimbangan. Dan di perjalanan menuju ke medan perang, Khalid bin Walid mengucapkan satu kalimat yang terdengar sama tentara Romawi. Apa kalimatnya? Ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Aku datang dengan sekumpulan manusia, wahai orang-orang Romawi, yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Begitu terdengar sama tentara Romawi, dia lari menuju panglimanya, dia lapor kepada panglimanya. Jenderal, barusan saya dengar panglima Islam ngomong begini. Si jenderal Romawi itu langsung gemeteran, dia bilang, gimana kita bisa memenangkan peperangan lawan orang-orang yang nyari mati sedangkan kita pengennya hidup? Gitu. Bingung dia, kalah mereka, jatuh moral mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang keluar masuk medan peperangan kerjaannya seumur hidupnya, meninggalnya di mana, Pak? Di atas tempat tidur. Dan lagi-lagi keluar kalimat betuah dari mulut dia sebelum dia meninggal. Apa dia bilang? Mana matu ainul jubana. Semoga mata para pengecut nggak bisa tidur nyenyak, katanya. Kenapa? Karena para pengecut itu paling nggak mau pergi ke medan perang, maunya di rumah ngendon, tidur aja. Lihat saya panglima perang, matinya di atas tempat tidur. Mau lari dari kematian, lihat kematian bisa menjemput di atas tempat tidur. Dan jenazah mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika dimandikan,
ditemukan pada sekujur tubuhnya tidak kurang dari 80 bekas luka tombak, luka panah, dan luka pedang. Matinya mesti di atas tempat tidur. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari penyakit al-wahan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang hubbul akhirah dan bahkan hubbus syahadah, hubbu husnul khatimah, mencintai mati yang terbaik. Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal sampai akhir, Pak, itu fitnah akan makin berat, Pak, sampai si Dajjal keluar. Dajjal itu puncaknya fitnah, Pak. Dan kita sekarang hidup di era yang kata para pengamat akhir zaman, Dajjal tampaknya sudah di pengkolan jalan, Pak. Itu puncaknya fitnah. Kita hidup di era menjelang puncaknya fitnah. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, Pak. Kalau Anda merasakan fitnah sekarang banyak dan dahsyat, besok lebih berat, Pak. Lusa lebih berat. Akan terus begitu. Ya. Get ready. This will be a tough ride. Ya. Siap-siap. Ini perjalanan kita makin berat, Pak. Bukan makin ringan. Ya. Nah, namun demikian, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW, lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal. Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal? Kata Nabi, al-a'immatu al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'imma al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk, Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua. Takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak. Para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan. Nggak ketemu. Gitu. Pertanyaan saya, di zaman kita sekarang ini, makna yang mana yang hadir? Nomor satu apa nomor dua? Apa? Paket hemat, Pak. Dua-duanya hadir. Gitu. Bayangkan. Ya. Makanya kacau, Pak, dunia sekarang. Yang punya otoritas sosial politik dengan yang punya otoritas keagamaan kerja sama. Ya kan? Sehingga udah sezolim apapun si pemilik otoritas sosial politik ini, yang punya otoritas keagamaan mengatakan, ya jangan dikritik. Khawarij kamu mengkritik. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dalam Islam, yang namanya pemimpin itu ada dua macam. Makanya Nabi sampai mengatakan, sekalipun kamu dicambuk, ya kan tetap taat sama dia. Itu kapan? Di babak ketiga tadi. Dulu di babak ketiga, ketika khalifahnya masih menyatakan Quran dan Sunnah sebagai sumber keputusan. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sudah sampaikah kepada kalian, sepeninggalku nanti akan muncul para pemimpin yang barang siapa memasuki mereka itu maksudnya mendekati mereka, sekitar mereka, mendukung mereka, ya kan? Kedua, membiarkan kedustaan mereka, dan ketiga, mendukung kezaliman mereka.
kata Nabi 3 kesialan dia akan dapatkan. Yang pertama, laisa minni, dia tidak termasuk golonganku. Enggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan dia. Artinya Nabi enggak mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu adalah al-haud. Di hari berbangkit nanti Nabi berdiri di samping sebuah telaga, isinya air jernih, air bersih. Dia akan bagikan kepada setiap muslim yang datang kepada dia. Terus kemudian nanti akan ada muslim-muslim, Nabi lihat, ciri-cirinya berwudu nih. Dipanggil sama Nabi, ini umatku gitu kan. Kata malaikat, sana menjauh. Enggak boleh mendekat sama Nabi. Kenapa? Karena kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Rupanya kerja mereka adalah apa? Mendukung pemimpin yang sepatutnya enggak didukung. Karenanya Nabi terus mengatakan, adapun barang siapa yang tidak memasuki mereka, jadi nggak deket-deket sama mereka, jaga jarak, terus tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, 3 fadilah mereka akan dapatkan. Pertama, fahuwa minni, diaku sama Nabi sebagai golongan umat Muhammad SAW. Wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Nabi mau diasosiasikan dengan muslim tersebut. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal, bahwa hakikat kepemimpinan bukan sekedar dia secara formal diaku sebagai pemimpin, tidak, tapi dia memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu yang menjadi sebab kita mentaati dia. Tapi kalau dia tidak mengajak kita kepada Quran dan Sunnah, apa alasannya kita mengikuti dia? Ya. Tapi Ustadz, ada hadis mengatakan sekalipun budak kita harus taat sama dia. Tolong hadisnya dibaca lengkap. Karena hadis itu harus didukung dengan hadis yang lain yang mengatakan sekalipun kalian dipimpin oleh budak yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, yakudukum bi kitabillah, memimpin kalian dengan kitab Allah, isma'u wati'u, dengar dan taat pada dia. Ada catatannya Pak. Itu budak tetap memimpin dengan ketentuan kitab Allah. Ya. Ini nggak ada kitab apa yang dipegang gitu ya. Jadi budak lagi. Gitu, ya kan? Ngapain kita nurut sama pihak yang hakikatnya ngajak kita ke Allah dan Rasulnya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era mulkan Jabrian di mana sistem Dajjal, bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para pemimpin yang menyesatkan ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Dan kegelapan yang kita alami sekarang berawal dari kegelapan yang sifatnya maknawi, namun dengan berjalannya waktu dia akan semakin pekat sampai Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan yang fisik. Apa itu? Peristiwa Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan di ayat ke-11-nya, yaghshan nas, meliputi semua manusia, wa hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih ya. Tapi alhamdulillah dalam hadis kata Nabi, azab ini cerdas. Ad-Dukhan membuat orang beriman seperti kena flu. Sedangkan ad-dukhan membuat orang kafir membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari kedua telinganya. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu asap itu akan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata anaknya Umar bin Khattab, asap itu akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik sampai kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi yang jelas tersiksa adalah kaum kafir dan kaum munafikun. Jadi babak mulkan Jabrian ini, di mana sistem Dajjal menggurita secara mendunia, telah melahirkan peradaban manusia yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini sudah melampaui batas togo, maka Allah pasti mendatangkan azab yang berskala dunia. Ya, bayangkan saja, dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, LGBT dipraktekkan di 7 kota, semuanya di satu negeri, namanya Sodom. Sedangkan hari ini Pak, LGBT sudah dihalalkan hukumnya, ya, pernikahan sejenis kelamin sudah halal hukumnya di 23 negara di seluruh dunia Pak. 23 negara. Terpencar-pencar, Kanada, Amerika Utara, Eropa, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru. Belum lagi negeri-negeri Asia yang sedang ngantri jadwal di parlemennya membicarakan tentang LGBT. Taiwan, Hong Kong, ya kan, itu semua tuh menanti saja. Bayangkan Pak, kayak apa azab Allah ya. Nah jadi dukhan ini harus kita yakini ya, bahwasanya dia adalah makar Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir membuat tipu daya sistem Dajjal ini. Tetapi Allah akan balas tipu daya mereka
dengan mendatangkan dukhon dengan segala perangkat-perangkatnya. Jadi badai fitnah dukhon dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilir kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kafir berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Jadi ayat ini akan berlaku lagi. Cuman arah panahnya bukan ke bawah. Kalau kemarin arah panahnya ke bawah, dari babak ketiga ke babak keempat, nanti kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima, ke atas Pak. Ya. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik, melihat kelakuan umat manusia yang makin hari makin layak diazab, kelihatannya datangnya dukhon nggak lama lagi Pak. Gitu. Cuma jangan karena alasan itu, kita malam-malam sholat tahajud berdoa, ya Allah segerakan datang dukhon, bukan begitu. Ya kan? Jangan kita mengharapkan fitnah, jangan. Tetapi yang pasti kalau itu terjadi, kita harus menjadi orang beriman yang cerdas, ya, yang melihat apa yang ada di baliknya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, hakikatnya perpindahan kita dari babak keempat di mana kita hidup sekarang menuju babak kelima penuh kejayaan nanti, harus melewati masa transisi yang memang penuh ujian, penuh tantangan, penuh kesulitan. Ya, akan ada hantaman keras dari langit, akan ada azab dukhon, akan ada pembenaman bumi di timur, di barat, akan ada peperangan-peperangan dipimpin Al-Mahdi, akan ada yang namanya kita menghadapi Dajjal, bahkan menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini semua kaedahnya adalah inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu yang saya lupa sebut, akan terjadi shutdown of modern technology. Nah, ini penting saya garis bawahi, karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terlalu nyaman dengan teknologi canggih, padahal justru teknologi canggih inilah andalan utama sistem Dajjal ini. Kalau dia hancur Pak, teknologi canggih, dia tidak bisa berlaku di mana-mana sama sekali. Dan itu menguntungkan bagi kita, kata Syekh Mubayyad. Kenapa? Karena tiba-tiba barat kafir yang tadinya merasa digdaya dengan teknologi canggih, dengan kita kaum muslimin menjadi setara. Tadinya mereka di atas kita. Mereka bisa menzolimi kita dengan kecanggihan teknologi. Nanti kalau sudah nggak ada teknologi Pak, kita jadi setara. Dan kalau sudah setara, kaidah Betawi bisa kita pakai. Lo jual, gue borong. Gitu. Dengan catatan kita mempersiapkan diri dan generasi. Ya, persiapkan latihan berkuda, latihan memanah, latihan berenang, ya, dan berbagai persiapan lainnya, ya, yang memang diperlukan dalam situasi dunia yang berubah sama sekali kelak nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi ini peringatan, ya, karena sesungguhnya dunia hari ini benar-benar berada dalam keterpurukan yang patut kita fahami bersama. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.